Jadi orang akan katakan niat itu ruh, betul. Niat itu adalah ruh. Tetapi ingat, ruh itu adalah af'alnya Allah. Af'al itu perbuatan, jadi perbuatannya Allah. Jadi setelah kita itu melapaskan niat dalam sholat, misalnya usalli fardal zuhri, usalli fardal maghribi, maka jangan lupa saat itu kita mesti menghadirkan si niat tersebut, bahwa saat itu hilangkan rasa keakuan diri kita ini, hilangkan seutuh-utuhnya bahwa saat itu sebenarnya ruh kita itulah yang berlaku dalam melaksanakan sholat tersebut. Tapi kalau masih merasa kita yang sholat, maka sholat kita itu batal secara hakikat. Sementara yang hakikat ini yang dipandang oleh Allah. Kalau yang zahir ini terpandang manusia saja. Kalau masalah sholat masjid, kalau dengan zahir kita lengkap zahirnya, dari rukun pertama sampai rukun ketiga di rukun 13 tersebut, orang yang di samping kita bilang, oh hebat betul salat Pak Sabri ini, katanya kusuk bukan main. Saya pasang lah Allahu Akbar itu pakai bahasa Arab yang fasih, Allahu Akbar. Yang di sebelah saya bilang, mak hebat betul salatnya ini, fasih betul, kata dia. Padahal dia tidak tahu saat itu, jangan-jangan dalam hati saya, utang belum terbayar, saya bilang kan, susu anak belum terbeli, macam-macam yang muncul. Maka saat itu salat kita itu tidak sempurna secara hakikat. Dalam pandangan manusia sempurna, secara syariatnya sempurna, tetapi secara hakikatnya belum tentu sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan yang hakikat ini? Menyempurnakannya yang pertama adalah mesti kita pahami bahwa ketika kita sholat itu, dalam hukum pertama, hukum qalbi tersebut, yaitu kasat itu bukan sekedar melapaskan niat atau mengucapkan niat baik di lidah maupun dalam hati, tetapi menghadirkan si niat tersebut. Jadi yang batin ini membungkus yang zahir. Maka rasakan betul Bapak Ibu ketika sholat itu yang batin ini membungkus yang zahir. Jadi seolah-olah jasad kita ini seperti patung sebenarnya, seperti mati. Bapak Ibu lihat sajalah orang mau mati tersebut, maka itu bagus juga kita kalau ada orang mati itu datang, kita melayatnya itu langsung lihat jasadnya tersebut. Jadi kalau masalah Bapak Ibu nanti ada orang meninggal atau wafat, jangan hanya sekedar datang ke tempat situ, bawa beras lalu baca doa balik. Tapi buka mayatnya tersebut, buka, pandang mayat tersebut. Setelah memandang mayat tersebut, maka akuilah beginilah sebenarnya kenyataan diriku tersebut. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar orang melihat orang mati tersebut? Sebab saya sudah sering melihat orang meninggal, mau sakaratul maut pun sudah sering melihat. Ada yang macam-macam lah bentuknya, ada yang meraung kesakitan, ada yang mencekik lehernya sendiri, macam-macam orang ketika mau sakaratul maut tersebut. Ketika sudah lepas jasad dan ruh tersebut, maka saat itu tangan tak bisa bergerak, Bapak Ibu tempeleng mukanya itu tak mau melawan dia lagi. Kenapa? Saat itu yang ada jasad saja. Mau kita lukai jasadnya pakai silet, pakai pisau, dia tak akan marah. Sebab apa? Sebab ruhnya sudah tak ada. Begitulah sebenarnya kenyataan jasad kita tersebut. Maka itu ketika kita sholat itu, maka rasakanlah dalam hati kita, kita ini sebenarnya seperti jasad tersebut yang kehilangan ruh tersebut. Mengapa kita bisa saat ini mengangkat tangan ketika takbir? Maka akuilah ketika mengangkat takbir itu, sebenarnya yang mengangkat itu adalah si niat tersebut atau ruh kita tersebut. Maka ketika kita mampu merasakan dan mengangkat takbir tersebut, maka saat itu masuk di hukum qalbi yang pertama, yaitu qasad tersebut.